Ya, sudah ya. Kemudian fawaid sudah? Belum. Sudah. Sekarang kita masuk fawaidul mustanbatatun minal hadisil awal. Ya, fawaid faidah mustanbatatun yang bisa kita ambil minal hadisil awal, dari hadis yang pertama. Yang pertama adalah al-faidatul ula, al-hadisu dalilun. Hadis tersebut adalah dalil ala atas istiratin niyati. Atas apa? Istiratin niyati, atas disyaratkannya niat. Atas apa? Istiratin niyati, atas disyaratkannya niat fi jami'il a'mali, dalam seluruh amal-amal. Pada apa? Seluruh amal-amal. Jadi kalau kita baca al-hadisu dalilun ala istiratin niyati fi jami'il a'mali. Ya, coba dibaca lagi Bapak Sihana. Enggak dibaca faidatul ula. Faidatul ula. Al-hadithu dalilun ala istirati liyuti fi jami'il a'mali. Das, barakallahu fiik. Bapak Zainal, ya coba dibaca. Belum ya, dibantu Mas Irfan. Faidatul ula al-hadisu dalilun ala istiratin niyati fi jami'il a'mali. Ya, bagus, mumtaz, barakallahu fiik. Diterjemahkan Mas Irfan. Hadis tersebut adalah dalil atas disyaratkannya niat dalam seluruh amalan-amalan. Iya, bagus, barakallahu fiik. Asani, yang kedua, al-hadisu dalilun. Al-faidatus saniyah, bahwasannya hadis tersebut adalah dalil ala, atas asari, atas pengaruh ya, ala asari tafawuti. Gimana bacanya? Tafawutin niyati, tafawutin niyati, ala asari tafawutin niyati fi a'malin nasi, fi a'malin nasi, fi a'malin nasi.
Ya, al-hadisu dalilun ala asari tafawutin niyati fi a'malin nasi. Hadis tersebut adalah dalil ala atas asari pengaruh tafawuti perbedaannya atau berbedanya an-niyati niat fi a'malin nasi dalam amalan-amalan manusia, dalam amalan-amalan apa? Manusia. Ulangi ya, al-hadisu bahwasanya hadis dalilun adalah dalil ala atas asari pengaruh apa? Tafawutin niyati berbedanya niat dalam amalan-amalan manusia. Kalau niatnya karena Allah akan dapat pahala. Tapi karena kalau niatnya dunia atau wanita ya nggak dapat pahala. Hanya dapat sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Niatnya karena Allah, ikhlas, ya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi kalau dunia atau wanita ya sesuai dengan apa yang ia niatkan. As-salisah, al-faidatus salisah. Yang kita baca apa? As-salisatu. Al-hadisu dalilun. Nah, ini kan kita kalau sering baca gini, sering melewati itu nanti akan langsung lancar sendiri, connect sendiri. Al-hadisu dalilun. Al-hadisu dalilun gitu ya. Memang yang awal itu ditumahkan gitu ya. Al-hadisu dalilun. Hadis tersebut adalah dalil ala atas ala fadlil hijrati, ala fadlil hijrati, karena ala itu kan mengejarkan ya, membuat kasroh ya. Ala itu mengejarkan, membuat kasroh, sehingga bacanya ala fadli, ala fadlil hijrati ilallahi. Berujar lagi ya, ilallahi wa rasulihi, karena wa rasulihi ini ikut ke ilallahi wa rasulihi. Bagaimana terjemahannya? Al-hadisu dalilun. Hadis tersebut adalah dalil ala fadli atas keutamaan, ala fadlil hijrati atas keutamaan hijrah. Hijrahnya apa? Ilallah, hijrahnya menuju Allah, karena Allah wa rasulihi, dan apa? Rasulnya. Fadli apa? Keutamaan. Fadli adalah keutamaan. Ya, coba diulangi bacanya. Ar-Raqmus Tsani. Diulangi bacanya nomor yang kedua. Mas Ikhwan, tafadhal. Al-hadisu dalilun ala asari tawafutin niyati fi a'malin nasi. Ulangi. Al-hadisu dalilun ala asari tawafutin niyati fi a'malin nasi. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik.
Terus diterjemahkan Mas Iwan. Hadis ini menunjukkan atas pengaruh perbedaan niat dalam amal-amal manusia. Iya, bagus. Insyaallah, barakallahu fiik. Sekarang kita lanjutkan qawaidu mustanbatatun. Kaidah apa? Kaidah-kaidah yang bisa diistinbatkan, bisa diambil minal hadisi al-awwali, minal hadisul awwali, dari hadis yang pertama. Apa saja kaidahnya? Qawaidu mustanbatatun minal hadisil awwali, kaidah-kaidah yang bisa dijadikan istinbat dari hadis yang pertama. Qaidatun fiqhiyatun. Yang pertama adalah kaidah fikih. Gimana bacanya, Ewa? Qaidatun fiqhiyatun. Qaidatun fiqhiyatun, yang kita artikan dengan kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Kaidah fikihnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Bahwasanya apa? Perkara-perkara itu tergantung dari apa? Maqasidiha, tergantung dari tujuan-tujuannya. Al-umuru bimaqasidiha. Bahwasanya apa? Perkara-perkara itu tergantung dari apa? Tujuan-tujuannya, maksud-maksudnya. Kalau karena Allah ini ya kan mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau karena wanita yang akan dinikahi, atau karena dunia yang hijau, dunia yang manis gitu ya sudah, dia hanya dapat dunia, dapat wanita, dan tidak dapat ridha Allah. Dan tidak ikhlas itu berdosa. Sesuatu yang bukan karena Allah, nggak ikhlas itu berdosa. Karena ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Ya, kalau tujuan yang mencintai orang tua itu dalam kategori apa? Menuruti orang tua. Iya. Dan ketika dia menuruti orang tua ketika dijodohkan, dan yang penting jodohnya baik. Jodohnya apa? Jodohnya baik, agamanya, akhlaknya, maka taat orang tua termasuk berpahala. Karena taat orang tua itu selama dalam perkara yang baik itu termasuk bentuk apa? Ibadah. Tapi kalau yang dijodohkan dengan yang tidak baik agamanya, terus akhlaknya, terus apa? Dia maka tidak boleh taat kepada orang tua. Jodohkan dengan orang yang kaya raya, pejabat, tapi sering minum minuman keras itu, tidak boleh taat kepada orang tua. Gitu ya. Jadi kalau diniati apa taat kepada orang tua itu karena taat Allah dan Rasulnya juga berpahala. Ini apa arti dari al-umur bimaqasidiha? Apa arti dari perkara-perkara itu tergantung tujuannya? Ai anna, bahwasanya setelah anna itu fathah nasab ya. Anna nataija gitu maksudnya. Anna nataijal aqwali wal af'ali wa ahkamiha. Anna nataijal aqwali wal af'ali
wa ahkamiha, bahwasannya nataij itu natijah itu hasil dari apa? Aqwal, perkataan. Karena al-aqwal jamak dari apa? Qaulun. Nataijal aqwali, bahwasannya hasil perkataan, natijahnya, wal af'ali, dan perbuatan. Al-af'al artinya apa? Perbuatan. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Ai anna nataijal aqwali wal af'ali wa ahkamiha, bahwasanya natijah hasil dari perkataan dan perbuatan dan hukum-hukumnya tahtalifu, itu apa? Berbeda. Tahtalifu, berbeda. Apa itu tahtalifu? Berbeda-beda ini ya. Ya, tahtalifu ini fi'il, kata kerja. Berbeda. Bikhtilafi, sesuai dengan perbedaan. Bikhtilafi, sesuai dengan perbedaan. Al-maqasidi, apa? Tujuannya. Berbeda sesuai dengan tujuannya. Saya ulangi. Yaitu artinya apa? Yaitu anna, sesungguhnya, nataijal aqwali, hasil natijah dari apa? Al-aqwali, perkataan, wal af'al, dan perbuatan. Wa ahkamiha, takhtalifu, itu berbeda. Bikhtilafil maqasidi, sesuai dengan apa? Perbedaan tujuannya. Sesuai dengan perbedaan tujuan. Tergantung tujuannya apa. Ya. Ini kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha, ai anna nataijal aqwali wal af'ali wa ahkamiha takhtalifu biikhtilafil maqasidi. Masalan, contohnya, hafidul Qur'ani, seorang apa? Iya, seorang penghafal Quran, seorang hafidul Quran. Hafidahu, dia menghafalnya, min ajli, karena an yakuna syafi'an lahu, karena apa? Dengan alasan apa? Agar menjadi apa? Syafaat baginya. Min ajli, karena an yakuna syafi'an lahu, karena berharap apa? Menjadi syafaat baginya. Ini niatnya baik enggak?
seorang penghafal Quran menghafalnya karena agar apa untuk menjadi syafaat baginya. Wa akharu dan yang lainnya hafidhahu itu apa? Menghafalnya liyuqala agar dikatakan hafidun, agar dikatakan apa? Seorang hafid, seorang penghafal Quran. Kalau nggak diceluk al-hafid itu apa? Marah nih ya, mogok, nesu. Saya itu udah hafid loh, kenapa kok nggak dipanggil al-hafid? Lebih lain ya, Ahmad tadi lain ya, dan ya. Wa'akharu dan yang lain. contohnya itu maksudnya. Wa'akharu dan yang lain hafidhahu menghafalnya liyuqala agar dikatakan, liyuqala dan dikatakan apa? Hafid. Yang pertama niatnya apa tadi? Yang kedua dikatakan hafid. Fanataiju maka apa? Natijahnya, hasil-hasilnya. Fanataiju maka hasil-hasilnya takhtalifu itu berbeda. Ya, takhtalifu maka hasil-hasilnya pun apa? Berbeda. Fal awalu maka yang pertama tadi apa niatnya? Syafaat. Maka yang pertama yuqalu lahu. Yuqalu artinya dikatakan. Yuqalu dikatakan, lahu kepadanya. Yuqalu lahu dikatakan kepadanya, iqra bacalah. Apa ikhwan? Iqra bacalah. Wartaqi ini masih fi'il amr ya. Iqra wartaqi bacalah dan apa? Wartaqi naiklah. Iqra wartaqi bacalah dan apa? Naiklah. Iqra wartaqi naiklah bacalah dan apa? Naiklah apa ini maksudnya? Belum tahu. Naiklah apa? Naiklah derajatnya di surga itu, terus naiklah itu yang menghafal Quran karena Allah. Itu apa? Iqra bacalah dan naiklah derajatnya di surga. Itu maksudnya bacalah di sana sudah bacalah jika. Iya, iqra wartaqi bacalah dan apa? Naiklah. Fa inna manzilataka karena sesungguhnya manzilataka kedudukanmu. Manzilataka apa? Kedudukanmu. Indah itu pada akhiri ayatin, pada akhir ayat taqra'uha yang kamu baca. Gimana ya, Pak? Iqra bacalah, wartaqi dan naiklah, fa inna manzilataka karena sesungguhnya kedudukanmu inda akhiri ayatin pada akhir ayat taqra'uha yang kamu baca. Semakin banyak membaca Al-Quran,
maka kedudukannya di surga semakin tinggi. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Semakin banyak yang dibaca Al-Quran, maka kedudukannya akan semakin tinggi. Sehingga jangan sampai dilewatkan. Sehari itu harus ada ayat Al-Quran yang dibaca, rakitan selembar 2 lembar. Itu yang akan menjadikan waktu kita itu berkah, hidup kita berkah. Karena hidup tanpa Al-Quran itu tidak berkah. Apalagi ada suatu hari yang kita nggak baca Quran, itu pertanda hidup kita kurang berkah. Ya, luangkan waktu 5 menit, 10 menit habis subuh, ya. Nanti insya Allah kita akan melihat keajaiban. Waktunya berkah, keluarganya berkah, rezekinya berkah. Karena apa? Kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan penuh apa? Penuh berkah. Mungkin Ustaz, saya waktunya habis Ustaz untuk baca Quran habis setengah jam 1 jam. Allah ganti dengan keberkahan waktu itu. Dan insya Allah kalau waktu berkah itu kita akan lebih produktif dalam waktu yang sebentar, dalam waktu yang singkat, tapi banyak karya, banyak hasil ya yang bisa kita kerjakan. Maka penuntut ilmu jangan sampai meninggalkan Al-Quran dengan alasan baca kitab. Karena kitab terbaik adalah apa? Al-Quran. Alasan baca kitab bahasa Arab, Al-Quran juga bahasa Arab ya, Al-Quran bahasa Arab. Penting ya? Penting ya? Kalau mengulang 1 surat tidak apa-apa ya? Dalam sehari mungkin pagi Al-Ikhlas, sore Al-Ikhlas lagi 1 misa. Apakah harus berurutan misalnya dari Al-Fatihah kemudian Al-Misa dan seterusnya? Harusnya berurutan. Meskipun Al-Ikhlas itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran, harusnya berurutan. Ini nggak hanya 1 surat saja. Karena ya itu tadi Al-Quran itu ada secara keseluruhan ya, itu mengandung barokah. Jadi ada keutamaan sendiri untuk menghatamkan dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi bagusnya bukan hanya Al-Kahfi terus atau Al-Ikhlas terus ya. Tapi apa? Bagusnya jadi rutin gitu. Dari awal sampai akhir. Para ulama dulu itu hatamnya 3 hari sekali. Kalau berat 7 hari sekali. Paling enggak kita itu hatam berapa? Sebulan sekali. Kira-kira bisa nggak? Bisa untuk Ramadan. Ramadan bisa ya? Hari biasa ya. Hari biasa sebenarnya bisa juga. Karena kan berarti kalau sebulan sekali itu sehari berapa? 1 juz. 1 juz kan cukup baca paling berapa? Setengah jam selesai ya? 1 jam. Tapi kalau nanti semakin udah lancar itu nanti nggak sampai 1 jam. Itu para santri itu 1 juz cuma setengah jam. Nah itu sangat pada kalau ini baca Setengah jam. Ada yang lebih cepat lagi, 1 juz 20 menit. Bacanya cepat sih. Ustaz Lebih cepat. Ya santri. oh tak ya. Sehingga sehari itu bisa setoran sekali duduk ini ya bisa 20 juz. Apa bisa Sama 20 juz. Memang maksudnya setiap hari memang itu terus Al-Quran terus hafal terus baca terus. Iya, kalau penyesalan karena dulu tidak belajar Al-Quran itu apa termasuk dosa? Iya. Karena setahu saya menyesali kan dosa. Nah, kalau misalnya ya kamu mondok, seandainya ini contoh, saya tidak menyesali itu. Cuma contoh itu apa termasuk dosa? Iya, kayak bagus. Menyesal ini bagaimana? Menyesal itu kan maksud dari menyesal. Menyesal itu adalah kalau menyesal itu timbul dari rasa ingin melakukan perbaikan diri itu nggak apa-apa, gitu ya.
menyesal, dan itu menjadikan apa, kita semangat untuk mengejar ketertinggalan, untuk semangat memperbaiki diri dan keluarga, gitu ya. Itu bagus. Karena syarat dari apa? Syarat dari kelalaian atau hal yang lainnya itu kan butuh apa? Butuh penyesalan. Tapi kalau menyesal dalam arti dia itu apa? Nggak terima, dia nggak terima atau nggak rindu, itu yang jadi penyesalan itu kan nggak akan apa? Penyesalan berguna nggak? Bermanfaat nggak penyesalan? Bermanfaat. Kalau di dunia bermanfaat, tapi kalau di akhirat nggak bermanfaat. Benar-benar di akhirat itu nafsu sudah menjadi bubur. Kalau di dunia nasi telah menjadi apa? Bubur ya. Tapi bisa dijadikan bubur ayam. Masih bisa diperbaiki dunia. Nggak ada kata terlambat. Fudel bin Iyad saja itu jadi perampok itu 40 tahun bertobat. 40 bertobat terus jadi ulama besar, ulama kibar. Apalagi yang dilihat itu kan dinilai di akhir hidup seseorang kan gitu. Jadi patokannya di akhir. Ahsin fima baqiya min umrika tughfar laka ma qad salaf. Jadi apa? Perbaikilah sisa-sisa umurmu, niscaya itu akan apa? Diampuni masa lalumu, dan itu akan memperbaiki apa? Masa lalu. Jadi kalau kita maksimalkan sisa umur kita, itu apa yang masa lalu akan diampuni Allah dan akan diperbaiki oleh apa? Diperbaiki oleh fokus kita yang di masa sekarang ini melakukan perbaikan. Ahsin fima baqiya min umrika. Perbaikilah di sisa umurmu, maka akan yughfar laka ma qad salaf. Diampuni apa? Kekurangan-kekurangan dosa-dosamu yang telah Walaupun dosa syirik kan? Walaupun dosa syirik. Iya, walaupun dosa syirik, yang penting bertobat, nyesal. Dan tobat itu kan harus nyesel, nggak nyesel nggak diterima tobat. Syarat taubah, qabul taubah an-nadamah. Syarat diterima tobat harus apa? Menyesal. Kalau nggak menyesal maka nggak diterima apa? Tobat. Kita kembali Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu inda akhiri ayatin, pada akhir ayat yang taqra'uha, kamu baca. Semakin banyak ayat Al-Qur'an yang kita baca, akan semakin tinggi kedudukannya nanti di surga. Ini cukuplah ya sebagai motivasi untuk baca apa? Al-Qur'an. Semakin banyak yang dibaca, semakin tinggi kedudukannya nanti di surga. Ini yang pertama. Yang niatnya membaca Al-Quran itu adalah agar memberikan apa? Syafaat. Salam. Ahlan. Wal akharu, dan yang lain, yang satunya tadi niatnya apa tadi? Untuk dikatakan hafid. Al-hafid ini ya. Al-hafid Budi atau Budi Al-hafid, apalagi Zaidun Al-hafid. Nah, kalau niatnya gak dikatakan hafid, maka apa? Awwalu, maka dialah yang pertama-tama. Awwalu man tusa'ara, ya, man tusa'ara bihin naru. Dia adalah pertama yang tusa'ar, dinyalakan dengannya an-naru, neraka. Dia adalah pertama yang dinyalakan neraka itu untuknya yaumal kiamati, pada hari kiamat, hari berakhir. Jadi kalau dia baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, niatnya akan dikatakan apa? Hafid,
maka dialah yang pertama akan dimasukkan kemana? Ke neraka. Yang pertama akan dilemparkan ke neraka, dilemparkan di atas wajahnya. Jadi kalau masuk neraka itu dilemparkan di atas wajahnya, wajahnya diseret di bawah, terus apa? Dicegur ke yang neraka, itu kepalanya dulu. Yang dimasukkan apa? Dijerumuskan ya, atau istilahnya apa? Dijungkel ke neraka. Ya. Berarti rugi besar ya Pak? Iya, lebih besar. Berarti Terus kesel. tidak usah belajar Al-Quran saja. Iya gimana? Mulai saya. Ini kadang-kadang ya susahnya itu. Itu ya solusinya bukan nggak usah belajar Quran, solusinya memperluaskan niatnya. Solusinya adalah meluruskan niat. Ya. Saja kejaran. Wal akharu awwalu man tusa'ara bihin naru yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati. Oh, lah misalnya tetap tulisannya Sa'ara bihin naru yaumal qiyamati. Ya. Indah ini apa? Angkat untuk jadi indah. Dorof keterangan ya. Tapi keterangan itu kan juga mengecilkan. Tidak hanya huruf jar saja, tapi apa? Dorof juga mengecil, tidak membuat kasroh. Seperti tahta al-maktabi. Tahta kan dorof. Fauqa sajarati, di atas pohon. Itu adalah kata keterangan. Juga mengajarkan. Ya, juga mengajarkan. Ya, siapa yang pengen mengulangi? Dibaca. Nih, Bapak. Fannata iju Bagus. tukholifu tahtarifun Ya pakai ya. Ada fi'il mudhari. wa'al awalu Yuqalu yuqalu lahu iqra wartaqi fa'ina manzila taka inda akhiri ayatin takrohuha wal akhiru awalu man tusa'aro dihinnaru yaumal qiyamah. Ya, nah kalau kita ada yang apa? Menerjemahkan? Silakan. Yang mau mencoba menerjemahkan? Bapak Iwan sudah siap? Silakan. Ya, insyaallah. Ya, yang lain? Yang mau menerjemahkan? Fannata iju. Iya, monggo. Maka hasilnya berbeda-beda. Yang pertama harus dikatakan padanya tidak bacalah dan naiklah, terus karena sesungguhnya kedudukanmu indah pada akhir ayat yang kami baca. Terus akharu dan yang lainnya. Itu jangan tadi awalu
dialah yang pertama antusa arabihi dinyalakan padanya neraka pada hari kiamat. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Udah paham ini? Nah, ini awwalu man tusa'ara fihin naru. Ada yang ditanyakan sampai sini? Iya. Terkait tadi ayat yang Iqra wartaqi, bacalah dan iklah. Karena kan ini belajar kita sesuai dengan ayat akhir yang dibaca. Ini apakah dari harus menghafalnya atau membaca itu bisa disamakan? Kan apakah ada yang dibaca itu maksudnya adalah ayat-ayat yang dihafal ini atau membacanya juga termasuk bacaan ini? Iya. Iya, benar, bagus. Kalau kita lihat dari lafaz hadisnya, Iqra wartaqi, bacalah dan apa? Naiklah. Bukan ikhfal. Bukan apa? Hafallah. Menunjukkan bahasanya keutamaan ini didapat dengan Iqra, dengan apa? Membaca. Meskipun ya, meskipun gitu ya. Meskipun yang hafid itu tentunya membacanya banyak plus tambah hafid, kedudukannya lebih tinggi di surga daripada yang sekedar membaca. Sama yang apa? Yang lancar membaca Al-Quran, ikhlas, itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang bacanya kurang mahir. Karena ada hadisnya al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia kedudukannya. Walladhi yatata'ta alaihi wa huwa syaq alaihi, ya. Dan yang bacanya terbata-bata, berat dalam membacanya, ya. Kalau bisa kita brutal, falahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Bukan modal gratis saja dapat berapa? 2 pahala. Ya. Sehingga lebih utama mana? Yang mahir tadi bersama para malaikat, sedangkan yang modal gratis terbata-bata dapat 2 pahala. Yang mahir? Yang mahir? Iya. Kenapa dapat 2 pahala? 1 pahala atas kesusahannya dalam baca. Berapa ya? Itu perjuangan, itu pahala atas kesusahannya. Yang kedua pahala atas membaca Al-Quran. Pahala loh, pahala baca Qurannya dan pahala apa? Atas kesusahannya tadi. Lebih utama mana? Mahir atau yang nyata tak? Yang mahir. Mahir. Iya, kenapa alasannya? Bersama dengan malaikat Allah. Semua malaikat Allah. Terus alasan yang lain? Lebih banyak yang Nah, lebih banyak dibaca. Terus apa lagi? ya, satu ilmunya berbeda. Jadinya berbeda nih. Kenapa kok mahir? Ya antara iya, yang mahir itu tentunya pernah mengalami Beradul. susah. Pernah mengalami juga. Itu ya, banyak usahanya lebih berupaya. Dan tidak ada kata terlambat. Al-hadis susani, hadis yang kedua dibaca hadisnya dan dibaca terjemahannya ini. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hadis panjang ini, siapa yang sudah hafal? Umar ini hadis tentang hadis Jibril tentang Islam apa? Iman dan ihsan. Ya, dibaca hadisnya dan dibaca terjemahannya Mas Ikhwan. Tolong dibaca apa? Dibaca hadisnya dan dibaca terjemahannya Mas Ikhwan. Qala Ali rahimahullahu ta'ala anhu al-hadisu
الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة الآلة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلقا فلبسنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Rakun Samaniyatun. Ya, sudah hafal nih hadisnya? Sudah hafal. Iya. Dipahami dan dihafalkan hadisnya. Gak usah banyak-banyak. Cukup beberapa larik dulu aja karena kan panjang ini ya hadisnya ya. Tapi ini bekal yang berharga kalau kita bisa menghafalnya sedikit demi sedikit. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan lupa dibaca terjemahannya. Terjemahan dari apa? Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalau hadis ini amal-amal penjagaan sudah hafal juga ya? Ya, Pak. Masya Allah. Bagus nih. Pak Siana udah hafal nih? Lupa. Lupa. Sudah hafal tapi apa? Lupa. Pernah hafal tapi apa? Lupa. Baik, sampai sini mungkin materi kita. Kita istirahat dulu, sholat maghrib. Allah kita lanjutkan pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.